بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa walah ma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan ibadah. Salawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh suri tauladan sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengekspresikan ketundukan, cara kita mengekspresikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan makna ibadah dan juga hikmah ibadah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sudah memberikan kepada kita satu panduan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bariyat. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, berangkat dari apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa mencermati ibadah itu dalam dua aspek. Yang pertama adalah ibadah secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian yang kedua ibadah secara syariat. Yang pertama kaitannya dengan ibadah secara bahasa artinya istitoah, ketaatan Dan ini selalu kita ekspresikan dengan apa yang kita baca ketika sholat kita menyatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami mengekspresikan ketundukan. Kami mengekspresikan ketaatan. Dan ini selalu kita ulang-ulang di dalam sholat kita. Sehingga minimal kita mengekspresikan komitmen kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 17 kali sehari semalam. Artinya kita membangun komitmen untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita merendahkan diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai abdun, sebagai hamba. Ketika kita sebagai seorang hamba, tentunya kita harus merasa rendah di sisi Allah Sang Pencipta. Kemudian menurut istilah syarak di sana ada beberapa deskripsi Di antaranya adalah bahwa makna ibadah secara syarak atau menurut tinjauan syariat adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah melalui lisan Rasulnya. Karena Allah sudah memberikan pesan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Artinya apa? Aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim ketika sudah membangun komitmen ketaatan pada Allah, maka apapun yang sudah menjadi perintahnya harus diikuti dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam surat
Al-Ahzab ya, ayat 36, Allah sudah memberikan sebuah landasan bagi seorang mukmin. Ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ini Allah sudah memberikan penegasan wa maka nali mu'minin wala li mu'minatin, tidak pantas seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukmin perempuan idza qadallahu wa rasul amron, apabila Allah dan Rasulnya sudah memberikan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, maka kita tidak boleh punya pilihan-pilihan yang lain selain dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan juga sudah disampaikan oleh Rasulnya. Ya, artinya di sini Allah sudah dengan tegas memberikan catatan ya, bahwa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan itu tidak pantas ketika Allah dan Rasulnya sudah memberi ketentuan, aturan-aturan, tidak ada kata lain kecuali hanya satu bahasa, sami'na wa ta'na. Karena kadang-kala ada orang yang kemudian berpikir, kita kan hidupnya di Indonesia, bukan di Arab. Sehingga kaitannya dengan kesopanan, tidak pakai kerudung kan tidak masalah, itu udah sopan. Nah, ini bukan persoalan sopan atau tidak. Ya. Ini persoalan kaitannya dengan ketaatan kepada aturan Allah dan Rasul. Kalau itu adalah aturan Allah dan Rasul, maka tidak ada kata lain kecuali hanya satu. Sami'na wa ata'na. Dan itu menjadi sebuah komitmen syahadah. Ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kemudian kita juga menegaskan lagi dengan ikrar kita, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, wa bil qur'ani imama. Ya. Ketika kita kemudian berikrar, ya, ridho, ya. Raditu billahi robba, wa bil islami dina. Kita ridho dengan Allah sebagai Rabb kita, ridho dengan Islam, ridho dengan Rasul, kemudian juga ridho dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Artinya ketika seseorang itu mengekspresikan ibadah, ya semuanya dalam rangka mengekspresikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Maka seseorang yang beribadah itu merendahkan diri kepada Allah. Ya. Ketika seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah, maka itulah sebuah ketundukan yang tinggi. Karena apa? Karena ada rasa mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, beliau menyampaikan bahwa seseorang itu dikatakan beribadah ketika dia mengekspresikan kerendahan hati dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang timbul dari seorang hamba. Hanya ketika seseorang itu beribadah adalah ekspresi kerendahan hati dan kecintaan kepada Allah. Kemudian Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan bahwa segala apapun dalam kehidupan manusia, kalau didasari niat kebaikan, maka ia termasuk bagian daripada ibadah. Ya, artinya beliau menyampaikan apapun, ya, di dalam kehidupan manusia dengan niat kebaikan. Tentunya ukuran kebaikan itu kebaikan yang didasarkan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi semua dinamika, aktivitas kehidupan kita itu akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Artinya ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan ibadah, tentunya apa? Tentunya itu adalah bagian dari ekspresi ketundukan, bagian dari ekspresi kecintaan, bagian dari ekspresi rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu beribadah, akhirnya bagaimana dia berusaha untuk merepresentasikan dirinya sebagai hamba. Di mana hamba memiliki tanggung jawab. Hamba memiliki kewajiban. Untuk apa? Untuk mengikuti segala panduan-panduan
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah ya, maka ibadah harus kita ekspresikan ya, dalam rangka untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah. Ini kenapa enggak bisa di ini ya? Mohon ininya bisa di. Nah, oke. Kemudian tentunya kita tahu bahwa ibadah adalah tujuan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah ya. Yang Allah sampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat ya, ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian Allah pun menyampaikan bahwa ma'uridu minhum Allah tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Akhirnya Allah dengan perintah ini tidak ingin ya, meminta sesuatu kepada makhluknya. Karena Allah Ar-Razik, ya. Karena Allah lah zat yang maha pemberi rizki, ya, dzu quwwatil matin. Ya, karena dialah zat yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jadi ibadah ya, ini adalah sebuah ekspresi ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi misi utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya. Jadi misi utama Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Maka kalau setiap manusia paham misi ini, maka dia akan selalu berusaha untuk beramal dengan amal soleh. Kenapa? Karena misi utamanya adalah untuk beribadah, mengekspresikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Ya. Maka ibadah itu akan diterima ketika terpenuhinya syarat ya, yang harus menjadi dasar Allah untuk memberikan penilaian. Ya. Karena ibadah ini adalah perkara taufikiyah. Ya. Ada sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi landasan untuk seseorang itu melakukan ibadah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika itu adalah aturan-aturan yang sudah diterima oleh seorang hamba, maka dia harus mengikuti aturan-aturan itu. Maka di dalam kaidah disampaikan bahwa al-aslu fil ibadah haramun hatta yadula dalil alaihi. Pada prinsipnya ibadah itu akan diterima ketika di sana ada tuntunan. Tapi kalau tidak ada tuntunan, maka dia sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi kalau
dalam hukum muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah, kalau dalam muamalah hukum muamalah itu boleh pada prinsipnya. Tetapi kalau dalam ibadah, hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan kalau di sana tidak ada dasar, tidak ada syariat yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, yang sumbernya dari Rasulullah. Sehingga Rasul pun menegaskan, ya, dengan statementnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, artinya apa? Ketika itu berkaitan dengan ibadah yang sudah ada ketentuan-ketentuan, ya, yang telah ditetapkan, maka ketika melakukan sesuatu yang di luar ketentuan, maka dia tidak dicatat sebagai sebuah ibadah, bahkan akan ketika tidak sesuai dikatakan sebagai bid'ah atau mengada-ngada, ya, karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka kaitannya dengan hal-hal yang sudah baku atau di dalam istilah usul fikih ada namanya thawabit, ya. Seperti sholat itu adalah thawabit. Orang sehat, orang sakit tetap punya kewajiban meskipun di sana ada rukhsah, keringanan dalam kondisi mereka yang sakit, dalam kondisi mereka yang sedang dalam keadaan bepergian. Kewajiban sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian syarat utama, ya, ketika beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah membangun komitmen, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Akhirnya kita sudah membangun komitmen bahwa semua dinamika aktivitas kehidupan kita karena Allah dan untuk Allah. Dan kita juga sudah menyampaikan kepada Allah sebuah komitmen ini. Maka Allah sampaikan juga di dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhulillah wa wa muhsin falahu ajru inda rabbih. Nah, di sini Allah kemudian sampaikan, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian muhsin, artinya berbuat kebaikan. Aturan kebaikan itu aturan kebaikan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah, ya. Kalau itu sesuatu yang dihalalkan, maka boleh dilakukan. Kalau itu sesuatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Nah, maka muhsin, artinya apa? Bahwa sesuatu itu bernilai kebaikan, falahu ajruh, maka Allah akan memberikan apa? Pahala. Nah, kemudian orang tidak akan merasa khawatir, tidak merasa takut, ya, dan juga tidak merasa bersedih hati. Nah, ya. Jadi ini yang harus menjadi apa? Menjadi hal yang perlu kita cermati, bagaimana ekspresi ibadah itu harus didasarkan kepada ekspresi kecintaan. Ya. Maka ada dua hal, ya, yang menjadi pilar dari ibadah. Yang pertama pilar dari ibadah itu adalah rasa cinta. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Jadi ketika kita mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Ya. Kemudian juga Allah sampaikan di ayat yang lain, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya. Jadi orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah sangat sangat besar. Maka ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk memenuhi panggilan. Tidak akan menunda-nunda kalau itu memang sudah merupakan panggilan. Ya. Karena apa? Rasa cinta. Maka ketika rasa cinta ini tumbuh, maka apapun yang menjadi perintah Allah itu tidak akan menjadi beban. Ya. Jadi apapun, ya. Misalnya haji, aduh gimana sih
haji saat ini kok susah betul ya. Termasuk umroh saat ini kan juga tidak mudah kan. Yang usia di atas 50 sudah tidak boleh lagi kan. Nah, artinya kalau apa yang dilakukan itu diiringi rasa cinta, maka nyaman. Begitu pula zakat. Wah, gimana sih Allah ini kita sudah bayar pajak, masa harus bayar zakat lagi. Nah, tapi kalau orang itu memiliki rasa cinta yang begitu tinggi kepada Allah, maka ketika itu bagian dari ketentuan Allah, ya sudah. Dia akan memberikan apa yang menjadi permintaan Allah. Kenapa? Karena rasa cintanya. Karena rasa cintanya. Dan ini kita lihat apa yang pernah ditunjukkan oleh Abu Bakar. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk diikuti. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Allah, maka dia serahkan keseluruhan yang dia punya untuk Rasulnya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Allah. Nah, ini kan kalau kita lihat hal yang sangat luar biasa pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Saking cintanya bahkan ketika Rasulullah hijrah semua dikerahkan, bukan hanya harta, bukan hanya jiwanya, anaknya, pembantunya, semuanya diserahkan. Karena apa? Karena saking cintanya yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memiliki rasa khauf, ya. Rasa takut dengan apa? Dengan apa yang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain juga ada roja, pengharapan. Karena apa? Karena Allah sudah janji, innallaha ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Karena Allah sudah membeli jiwa orang mukmin itu dengan surga. Jadi ada harapan. Ya. Harapannya apa? Akan diberikan oleh Allah dengan surga. Artinya ketika ibadah itu diiringi rasa takut, bukan takut dengan siksanya, takut tidak mendapatkan cinta. Ya. Takut tidak mendapatkan cinta Allah. Ya. Karena cinta Allah itu cinta yang sangat luar biasa. Ya. Maka ketika kecintaan kepada Allah itu cinta yang luar biasa, maka apapun yang menjadi aturan-aturan Allah, itu akan berusaha untuk dilaksanakan. Jadi orang yang memiliki rasa khauf, ya, takut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk menjaga rasa cintanya. Agar setiap yang dilakukan itu akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengingatkan, ya, pada kita, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Jangan kira ketika kita menyukai sesuatu itu baik bagi kita, begitu juga jangan kira ketika kita membenci sesuatu itu tidak baik bagi kita. Maka ukurannya kita kembalikan, ya, segala sesuatunya kepada Allah. Maka ketika seorang itu melaksanakan ibadah, di samping ekspresi rasa cintanya kepada Allah, juga karena rasa takut untuk apa? Kehilangan cinta. Ya. Maka kalau kita lihat kisah, ya, seorang penyair, ya, Rabi'ah al-Adawiyah, ya, karena khawatir cintanya kepada Allah itu terbagi, maka beliau tidak mau kemudian menikah, ya. Padahal waktu itu sudah dilamar oleh seorang syekh, gitu, ya. Tapi karena memiliki rasa takut untuk berbagi cinta, ya, maka beliau tidak berani, ya, untuk menerima lamaran itu. Karena dia khawatir rasa cintanya kepada Allah itu kemudian terkikis. Nah, ini kita lihat, ya, ada sosok yang Masya Allah, ya, yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena khawatir cintanya kepada Allah itu hilang. Nah, ini adalah pilar-pilar dari ibadah, ya. Sehingga ketika orang itu memiliki rasa cinta, kemudian khawatir kehilangan rasa cinta, ya, kemudian berharap agar kecintaan itu terus ada pada Allah, jika orang akan terus berkomunikasi kepada Allah, ya. Maka fungsi ibadah itu ada beberapa, ya.
Kenapa? Kita harus beribadah. Apakah sholat, apakah zakat, apakah haji, apakah berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga. Ya. Nah, tentunya dalam rangka mewujudkan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya apa? Ibadah itu adalah ekspresi, interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena interaksi seorang hamba dengan Tuhannya, maka dia harus diawali dengan apa? Dengan sesuatu yang bersih. Ya. Jadi dengan sesuatu yang bersih, artinya apa? Artinya ketika seseorang beribadah, itu harus bersih. Ya, kalau berwudu, airnya juga harus suci. Kemudian kalau sholat, pakaiannya juga harus suci. Begitu juga tempatnya. Kenapa? Karena ini ekspresi komunikasi seorang hamba dengan Allah, Sang Pencipta. Maka ketika rasa cinta itu tinggi, maka dia akan berusaha berpenampilan yang proporsional ketika berhubungan dengan Allah. Karena Allah itu adalah zat yang paling dicintai, maka dia akan berusaha secara ekspresi menampilkan yang terbaik. Cuma kadang-kala ini yang sering kali belum disadari ya. Ya kadang-kala ada yang sholat ya, pakaiannya semuanya sendiri gitu ya. Nah, padahal ini adalah sarana, ibadah itu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian juga ibadah ini mendidik manusia untuk apa? Untuk selalu ingat akan kewajibannya. Ya, ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Ada kewajiban untuk menunaikan zakat ketika memang sudah memiliki harta yang berlebih. Ya. Begitu juga ketika ada hal-hal yang akan dilakukan kepada sesamanya, maka dia tahu bagaimana misalnya birrul walidain. Ya. Oh, ternyata ada kewajiban untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya apa? Dia seorang hamba ini akan selalu ingat akan kewajibannya. Kewajiban untuk selalu beramal ma'ruf, nahi mungkar. Kewajiban untuk selalu berbuat baik dengan sesama manusia. Kewajiban untuk berbuat baik dengan lingkungan. Sehingga apa? Sehingga ibadah ini akan menjadikan manusia itu selalu ingat akan kewajibannya. Kemudian juga tentunya ibadah melatih diri untuk disiplin. Ya. Allah meminta kita tidak terlalu banyak. Dalam satu hari, satu malam hanya Allah butuh ya 5 kali saja. Untuk apa? Berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Artinya apa? Artinya Allah tidak meminta banyak ya, waktu. Ya. Jadi Allah tidak meminta banyak waktu, kita hanya diminta Allah sedikit saja. Ya. Dari waktu-waktu yang tersedia, itu Allah hanya minta sedikit saja. Ya. Dari 24 jam, taruhlah 1 kali sholat itu 10 menit ya. Taruhlah 5 kali sholat, ya, anggap 1 jam, berarti kita masih ada 23 jam untuk beraktivitas. Jadi ketika kita 23 jam beraktivitas, ada banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada kita kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lain. Ya. Artinya masih banyak peluang-peluang, masih banyak ruang-ruang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan berbagai macam aktivasi yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia itu sudah diberikan oleh Allah sebegitu banyak. Dan Allah hanya minta waktu ya, sedikit ya. Taruhlah 60 menit ya selama 24 jam. Ya. Ini pun tidak semua ya menyadari ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini kita lihat ya sebagian orang itu yang kemudian melalaikan ya. Padahal Allah hanya meminta sedikit waktu saja dari sekian banyak waktu yang tersedia.
Kemudian hikmah daripada ibadah ya. Tentunya dengan ibadah kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah selalu ingat ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Akhirnya tidak ada satupun ruang untuk tidak mengenal Allah. Karena apa? Dengan selalu mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan selalu ingat kepada Allah akan menjadikan hati ini nyaman, akan menjadikan hati ini tentram. Ya. Jadi kita merasakan ketenangan, kita merasakan ketentraman. Jadi kita tidak mudah galau, kita tidak mudah merasa khawatir, ya, merasa takut. Nah, kenapa? Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian tentunya dengan kita memahami bahwa ibadah itu adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan berusaha melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi kita akan terus berusaha berkarya dengan karya amal soleh. Karena kalau kita kembali pada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter orang yang beriman itu innalladzina amanu wa amilus solihah. Jadi karakter orang yang beriman itu adalah selalu berusaha berkarya dengan karya amal soleh. Ya, jadi orang yang beriman itu akan selalu mengiringi di dalam kehidupannya karya-karya amal soleh. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk mengekspresikan segala dinamika aktivitasnya dalam rangka mengekspresikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu cinta, maka dia akan memberikan sesuatu yang terbaik ya. Sebagai ilustrasi, misalnya kita suka dengan seseorang, tentunya kita akan berusaha untuk apa? Memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang kita suka. Ya, apalagi kalau kita melihat ya, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas kepada kita. Kita sudah diberikan oleh Allah dengan fasilitas oksigen gratis. Ya, yang kita tidak perlu membeli. Kita bisa hitung berapa banyak kita harus membayar ketika kita harus membeli oksigen. Ya. Kalau kita lihat oksigen itu kan 1 kilonya sekitar 18.000 ya, kalau nggak salah. Mereka yang kesulitan pernafasan itu kan akan dibantu dengan apa? Oksigen. Sementara kita 24 jam itu kan tidak sedikit kebutuhan oksigen. Tapi Allah memberikan kita gratis semuanya. Ya. Artinya apa? Ada fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita untuk mengambil fasilitas itu. Karena apa? Karena Allah memberikan ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Karena Allah sudah sampaikan bahwa Allah itu berikan segalanya untuk kita. Nah, artinya apa? Allah sudah sangat luar biasa kepada kita sebagai seorang hamba dengan memberikan segalanya. Kalau kita kemudian kok tidak ya membangun kecintaan kepada Allah, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya. Padahal sudah sekian banyak Allah berikan kepada kita. Wa ta'utu nikmatallah la tusuha. Kalau kita menghitung apa yang sudah diberikan Allah, la tusuha, kita niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Karena apa? Begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Hal yang sederhana misalnya lidah ya. Lidah
itu bagaimana kalau suatu saat tidak mampu merasakan ini. Ya. Ya. Ini pengalaman dari saya punya anak, ya, kebetulan terkena kanker di lidah, sehingga sekian lama, mungkin lebih dari setengah tahun, ya, tidak mampu bisa membedakan mana rasa pahit, manis, asin. Ya. Sehingga ketika kemudian bisa merasakan kesegaran, bisa merasakan manis, bagi dia satu nikmat yang luar biasa. Ketika mungkin udah lebih setengah tahun ya tidak bisa merasakan itu. Ya. Itu kan luar biasa ya. Ketika orang itu sudah pernah ya mendapatkan sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah, maka tentunya kecintaan kepada Allah itu akan sangat luar biasa sekali. Ya. Rasa cinta, kenapa? Karena pemberian Allah yang begitu luar biasa. Kadang-kala kita lupa ya bahwa lidah ini kelihatan sederhana, tapi Masya Allah banyak hal yang kemudian bisa kita rasakan. Ada rasa pahit, ada rasa manis, ada asin. Ya. Dan itu bisa kita rasakan. Sehingga ketika itu tidak ada, semuanya hambar. Apa yang kemudian bisa kita nikmati. Kemudian kita merasakan kebutuhan akan kehadiran Sang Pencipta. Ya. Ya. Maka ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama ya kaitannya dengan rasa kebutuhan kita kehadiran Sang Pencipta. Sehingga kalau kita berkomunikasi seakan-akan apa? Komunikasi kita itu komunikasi betul-betul di hadapan. Ya. Sehingga bahasa yang kita sampaikan pun bahasa yang nyaman. Ketika kita memohon kepada Allah, kita memohon dengan penuh harap. Kenapa? Karena kita hanya berharap kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Karena kita hanya memberikan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita merasa kehadiran Sang Pencipta itu menjadi sangat penting. Kehadiran Allah di dalam setiap dinamika kehidupan kita itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan terkawal. Karena kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma hdina fiman haid, wa'afina fiman afait. Kemudian kita juga selalu di dalam salat kita meminta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan. Artinya kita merasakan satu kebutuhan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas kita. Jadi tidak ada satupun aktivitas kita yang terlepas dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu merasakan Allahumma ana, Allah bersama kita. Kenapa? Karena kita merasa Allah bersama kita, maka kemudian bagaimana kita memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Somad. Allah lah tempat kita bergantung. Maka ketika kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka tidak akan pernah ya kita merasa khawatir, tidak pernah kita merasa takut. Kenapa? Allah Ghani, Allah itu maha kaya. Allahu Qawi, Allah itu maha kuat. Allahu Hakim, Allah itu maha bijaksana. Hanya kalau kita memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah, Allah sangat maha segalanya. Artinya tidak ada yang Allah tidak mampu. Tidak ada yang Allah tidak akan berikan kepada hamba yang mencintainya. Ya. Maka ketika seorang hamba itu dicintai Allah, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi pendengarannya. Artinya semuanya akan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu merasa kehadiran Allah, dia akan selalu berusaha beramal soleh dalam setiap kesempatan. Kenapa? Ya karena dia merasakan kehadiran Allah. Allah memantau, Allah membersamai. Ya. Tidak ada satupun yang terlepas dari pantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladahim raqibun atid, ya. Bagi kita semua ada asisten ya yang Allah berikan kepada kita untuk membantu kita
ya. Dengan apa? Bisikan-bisikan, ya, untuk melakukan kebaikan. Ya. Pada diri kita itu ada dua pembisik, ya. Ada pembisik yang yaswisu fi sudurinas, ada pembisik yang selalu membuat rasa was-was, kemudian ada pembisik yang selalu apa? Memberikan motivasi kebaikan. Nah, inilah asisten yang Allah berikan pada kita yang selalu mengingatkan. Maka Allah berikan, ya, sentuhan-sentuhan dengan apa? Dengan kebaikan melalui bisikan malaikat. Maka Allah sangat informasikan wa nafs wa masawaha falhamahu fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua, ya, potensi yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang masing-masing itu tergantung bagaimana kita kemudian mengelola apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin fujur? Apakah kita ingin takwa? Semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fasilitas itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita dipersilahkan oleh Allah untuk memaksimalisasi apa yang sudah Allah berikan dalam kerangka untuk beramal soleh. Karena Allah sudah berikan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah sudah berikan semuanya untuk kita. Nah, bagaimana kemudian karena Allah sudah berikan semuanya untuk kita, bagaimana kita berusaha untuk beramal soleh. Dan ini menjadi karakter, ya. Karakter orang yang beriman, dia akan selalu berusaha beramal soleh di dalam setiap kesempatan. Maka ketika melakukan sesuatu akan berpikir, apakah ini akan memberikan rasa cinta kepada Allah atau sebaliknya. Ketika akan melakukan sesuatu selalu berpikir apakah saya melakukan ini karena orang atau karena Allah. Ya, sehingga ketika hal ini terus, ya, membersamai, maka kita akan selalu berusaha untuk melakukan satu amal soleh. Ya. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk melakukan amal soleh, maka tentunya apa? Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan semuanya akan berorientasi kepada Allah. Semuanya akan memiliki landasan agar segala sesuatunya tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang faham betul dengan makna ibadah, maka dia akan mengambil hikmah-hikmah. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu? Kenapa Allah memberikan kewajiban kepada kita yang mampu untuk apa? Untuk berzakat. Kenapa Allah memberikan kewajiban kita yang mampu untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Ya. Tentunya kita akan selalu mereview, selalu mencoba untuk menata kembali, ya, apa yang menjadi aktivitas kita. Ya. Sehingga kita akan terus berusaha, ya, mengingat Allah, berusaha untuk melakukan sesuatu yang melahirkan cinta Allah, kemudian akan terus berusaha menghadirkan Allah di dalam setiap kesempatan, ya. Sehingga kita hanya memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergantungan hanya kepada Allah, maka kita tidak pernah khawatir ketika ada hal-hal yang sifatnya dunia yang kemudian tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah punya harapan, ya. Kita sudah ada harapan ke depan. Apa harapan yang Allah berikan? Allah sudah berikan kepada kita jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Nah, karena Allah, kita sudah apa? Sudah punya harapan-harapan besar, roja, ya, kepada Allah. Karena Allah memang sudah berjanji dan Allah tidak akan pernah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini kaitannya dengan makna dan hikmah dari ibadah, ya.